Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan penjelasan tentang pasal 27 sampai 37 Undang-Undang ITE beserta contoh yang ada di dunia nyata. Baik, pasal pertama, pasal 27 yang isinya konten terlarang. Isi larangan distribusi konten bermuatan seperti kesusilaan, perjudian, penghinaan atau pencemaran nama baik, dan pemerasan atau ancaman. Contoh yang terjadi di dunia nyata seperti kasus Baik Nuril pada tahun 2018. Baik Nuril, guru di NTB, merekam percakapan mesum kepala sekolah. Ia dilaporkan menyebar konten asusila, divonis bersalah di Mahkamah Agung. Namun, akhirnya diberi amnesti oleh Presiden Jokowi karena publik menilai ia korban. Kemudian pasal 28, penyebaran hoaks dan ujaran sara. Larangan menyebar hoaks merugikan konsumen, ujaran kebencian sara. Contoh nyata seperti kasus hoaks 7 kontainer surat suara tercoblos tahun 2019. Menjelang pemilu, hoaks tersebar luas di media sosial. Penyebar hoaks ditangkap dan dijerat pasal 28. Pasal 29, ancaman kekerasan online. Larangan ancaman kekerasan melalui media elektronik. Contoh nyata, kasus teror bom ke Bandara Soekarno tahun 2015. Remaja mengancam lewat telegram akan meledakkan Bandara Soekarno-Hatta. Polisi menangkap pelaku dijerat pasal 29. Kemudian pasal 30 tentang akses ilegal atau hacking. Larangan mengakses sistem elektronik tanpa izin. Contoh nyata, kasus Haikal pada tahun 2020. Remaja 19 tahun dari Sumut retas website KPU dan mengubah data. Dijerat pasal 30 Undang-Undang ITE. Pasal 31 tentang penyadapan ilegal. Larangan menyadap atau intersepsi data elektronik tanpa hak. Contoh nyata, kasus penyadapan via aplikasi WhatsApp. Beberapa kasus rumah tangga, pasangan menyadap isi WhatsApp kemudian menyebarkan, bisa dikenakan pasal ini meski sulit dibuktikan teknik penyadapannya. Kemudian pasal 32, merusak atau menghapus data. Larangan mengubah, menghapus, merusak data elektronik milik orang lain. Contoh nyata, kasus mantan karyawan startup tahun 2019. Setelah dipecat, mantan karyawan hapus database penting perusahaan, dikenakan pasal 32 dan 36 karena menyebabkan kerugian ekonomi. Pasal 33, isi gangguan sistem elektronik. Larangan membuat sistem elektronik tidak berfungsi. Contoh kasusnya, kasus DDoS sistem pemerintah tahun 2020. Kelompok hacker melumpuhkan situs instansi pemerintah lewat serangan cyber. Dikenakan pasal 33 Undang-Undang ITE. Pasal 34 tentang percobaan atau pemufakatan. Percobaan, bantuan, atau rencana melakukan kejahatan elektronik juga dihukum. Contoh kasusnya seperti kasus Forum Hacker Lokal 2021. Sekelompok anak muda mendiskusikan dan merencanakan peretasan sistem e-commerce besar, ditangkap sebelum sempat meretas. Pasal 35, pemalsuan dokumen elektronik. Larangan membuat dokumen elektronik palsu seolah asli. Kasus nyatanya, kasus etiket pesawat palsu pada tahun 2018. Mahasiswa memalsukan etiket dan boarding pass Garuda, tertangkap saat check-in dijerat pasal 35. Pasal 36 tentang kerugian ekonomi.
Jika pelanggaran pasal-pasal Undang-Undang ITE menimbulkan kerugian ekonomi, dikenakan sanksi lebih berat. Contoh nyatanya, kasus toko online palsu seperti Tokopedia, Facebook, IG. Penipuan jual beli online, korbannya ratusan orang, kerugian hingga ratusan juta. Dijerat pasal 36 untuk memperberat hukuman. Pasal 37 tentang tanggung jawab korporasi. Jika kejahatan dilakukan oleh perusahaan bukan individu, maka korporasi juga dihukum. Contoh nyatanya, kasus pinjaman online atau pinjol ilegal pada tahun 2021. Banyak perusahaan pinjol menyebarkan data pribadi peminjam ke publik. Beberapa korporasi dibekukan dan direksi dikenai sanksi pidana.